Baik teman-teman, kembali lagi di Live at Unpar. Kali ini kita akan membahas topik penelitian. Jadi banyak banget mahasiswa yang kebingungan. Follower saya juga di TikTok kebetulan juga banyak yang bertanya tentang bagaimana sih menentukan topik penelitian yang baik dan seterusnya. Dan kali ini sudah ada Mas Christian dan saya, Sakti. Kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait dengan topik penelitian. Begitu ya kira-kira Mas Christian. Nah, Mas Kris, ini ada 4 pertanyaan nih Mas Kris kebetulan. Dan nanti mungkin kita bisa saling share ya Mas ya, pengalaman kita di kampus terkait dengan topik penelitian ini. Pertanyaan pertama yang muncul adalah topik penelitian itu apa sih? Ya, jadi kalau kita bicara topik gitu ya, ini terkait dengan sebenarnya lebih ke penulisan laporan penelitian. Orang terkadang melihatnya topik masih terlalu kaku ya, padahal ketika kita bicara topik penelitian itu secara sederhana dia berhubungan dengan bagaimana si peneliti akan menuangkan temuan-temuan penelitiannya, hasil penelitiannya ke dalam bentuk laporan penelitian. Jadi penentuan topik biasanya ada di situ itu ya, pada tahap itu. Berbeda nanti kita bicara misalnya tentang fokus penelitian. Kalau fokus penelitian itu lebih di aktivitas penelitiannya, karena dia memandu aktivitas penelitian tersebut. Nah, ketika kita bicara topik, kita bicara apa sih yang menjadi pokok pembicaraan utama di dalam penelitian tersebut. Jadi biasanya kalau dalam penelitian katakanlah penelitian kuantitatif, orang selain bicara tentang apa sih yang menjadi permasalahan utama di dalam penelitian, orang juga akan membahas sebenarnya topik penelitiannya membahas tentang apa. Lalu dihubungkan seringkali dengan variabel penelitiannya. Karena kita mulai membicarakan titik berat penelitian ini ada pada aspek seperti apa. Itu sih kalau dari sudut pandang saya seperti itu kurang lebih Mas Sakti. Jadi orang membahas topik penelitian pada saat dia akan menuangkan hasil penelitiannya ke dalam bentuk laporan penelitian. Dia harus bisa menggambarkan isi penelitian itu secara lebih utuh begitu ya. Dia jadi kata kunci yang menunjukkan bahwa ranah penelitian ini ada dalam aspek seperti apa. Gitu Mas. Menarik ya Mas, jadi kalau dari Mas Christian tadi pokok dan yang terakhir kata kunci ya. Bagaimana kemudian data-data di lapangan dan seterusnya itu akan ditulis dalam laporan. Ya, mungkin pengalamannya juga mirip dengan saya. Kalau saya sih topik penelitian ini semacam batasan konsep ya. Batasan konsep untuk melihat fenomena yang kita teliti. Jadi ketika kita meneliti atau melihat sebuah fenomena, kira-kira mau dibahasakan seperti apa. Jadi konsep itu yang kemudian menjadi topik penelitian kita. Menarik. Nah, ini pertanyaan yang kedua Mas. Apa sih bedanya topik dengan fokus penelitian? Tadi juga Mas Kris sudah sedikit menyinggung ya. Tapi ada pertanyaan yang seringkali mahasiswa bingung nih ya. Bedanya topik dengan fokus penelitian itu apa? Ya. Fokus penelitian itu adalah hal yang membantu proses penelitian itu sendiri, Mas. Jadi katakanlah misalnya kita ingin melakukan berbagai macam rangkaian aktivitas di dalam penelitian kita. Misalnya kita akan melakukan observasi, melakukan kemudian wawancara, lalu kemudian kita akan mengadakan focus group discussion. Misalnya seperti itu ya rangkaiannya. Kita mewawancara partisipan penelitian misalnya dalam konteks penelitian kualitatif, mendapatkan cerita dari mereka, lalu kemudian dari situ kita sambil juga melakukan observasi selama proses wawancara berlangsung atau dalam sebuah setting kejadian, sebuah peristiwa apa saja hal-hal yang terjadi di dalamnya. Nah, aktivitas ini harus ada panduannya. Nah, walaupun di dalam penelitian kualitatif fleksibel, tetap saja ada hal yang harus dicari oleh si peneliti. Dan ini bertumpu pada pertanyaan penelitian. Nah, tapi apa yang memandu, katakanlah tadi ya, pertanyaan penelitian sebagai panduan utama, itu adalah untuk mendorong bagaimana si peneliti tetap fokus pada apa yang dia ingin ungkap melalui proses penelitian ini. Karena kalau tanpa itu semua, aktivitas ini menjadi tidak terarah, maka kemudian pertanyaan pada saat wawancara menjadi tidak fokus gitu ya, tidak jelas. Kemudian juga pada saat melakukan observasi, aspek-aspek yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan penelitian kemudian menjadi terlalu kalau dalam
konteks observasi itu menjadi terlalu overemphasize gitu ya, terlalu dilebih-lebihkan, padahal korelasinya dengan penelitian, kontribusinya dalam menjawab pertanyaan penelitian tidak ada sama sekali. Nah inilah kegunaan fokus penelitian Mas Sakti. Jadi kegunaan fokus penelitian adalah memberikan arah untuk memandu siapa? Untuk memandu dari para pelaku peneliti dari pelaku peneliti itu sendiri untuk melakukan aktivitas-aktivitas tadi ya. Dalam konteks ya tadi ya data gathering dan seterusnya. Artinya fokus penelitian ini tadi digunakan untuk panduan ya, dan ya namanya juga fokus penelitian untuk membantu peneliti atau mahasiswa ini tetap fokus, tetap tidak overemphasize tadi dengan hal-hal yang lain. Tidak relevan dengan penelitian, betul. Menarik Mas. Kalau dari pengalaman saya sih, teman-teman dengan pertanyaan ini ya, apa sih bedanya topik dengan fokus penelitian? Topik ini biasanya konsep yang jelas tetapi belum terlalu spesifik. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan fokus penelitian ini sangat spesifik. Misalnya kalau kita ya Mas ya, di administrasi publik, katakanlah kita melihat sebuah fenomena pelayanan transportasi publik. Nah itu biasanya topiknya pelayanan publik. Tetapi fokusnya adalah pelayanan transportasi publik, atau bahkan misalnya kualitas pelayanan transportasi publik. Jadi itu lebih fokus dan spesifik, dan betul kata Mas Kris tadi untuk lebih memandu ya perjalanan dalam penelitian itu. Nah, pertanyaan berikutnya, topik yang sesuai keilmuan kita itu diperoleh dari mana sih? Artinya cara menentukan topik itu kira-kira seperti apa sih Mas? Ada tipsnya nggak kira-kira Mas Christian? Dalam menentukan topik ya? Ya. Apa sih yang bisa, batasan-batasan apa yang perlu kita perhatikan ya dalam penentuan topik penelitian? Dalam beberapa aspek yang harus kita harus perhatikan dengan seksama adalah pada saat kita menentukan topik penelitian tadi, dia memberikan gambaran yang utuh terhadap proses penelitian itu sendiri. Seperti tadi yang Mas Sakti katakan, kalau topik penelitiannya adalah misalnya tentang transportasi publik, lalu ini ada di dalam ranahnya kajian pelayanan publik. Betul. Artinya tadi kata kunci ranah pelayanan publik itulah yang kemudian menjadi semacam ruang lingkup bagi penelitian itu sendiri, supaya kemudian dia lebih punya determinasi yang jelas. Nah, pada saat kita akan menentukan hal tersebut, tentunya kita harus memahami di mana sih aktivitas kita atau katakanlah aktivitas penelitian kita ini sedang berlangsung. Jadi ruangnya ada di mana? Misalnya dalam konteks tadi selain pelayanan publik, kita misalnya bicara tentang tentang misalnya akuntabilitas, gitu ya, akuntabilitas dalam konteks pelayanan, dalam konteks misalnya akuntabilitas pegawai gitu ya, pegawai pemerintah terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan. Nah ini orang seringkali juga ketika bicara konteksnya ada di mana, apakah ini masuk ke dalam manajemen publik, atau jangan-jangan ini adalah relasinya demokrasi dengan manajemen dengan administrasi publik. Dan itu kemudian membawa kita untuk menentukan, kalau demikian tema seperti ini, tema seperti akuntabilitas, tema seperti transparansi, ini adalah tema yang berhubungan dengan misalnya manajemen publik. Misalnya seperti itu. Nah sekarang tinggal nanti si peneliti bisa mengatakan bahwa subtopiknya adalah akuntabilitasnya. Lalu fokus penelitiannya misalnya dikatakan, kalau tadi akuntabilitas, kalau ini akuntabilitasnya melekat pada apa? Apakah pada organisasinya, atau pada unit kerja tertentu di dalam organisasi, atau misalnya melekat pada individu yang menjadi bagian dari organisasi. Nah, kalau seperti itu kita tinggal menentukan fokusnya mau ditaruh di mana tuh, di antara 3 level tadi. Betul. Misalnya. Karena kan kajian perilaku ya ada pada ranah itu gitu ya Mas Sakti. Jadi saran saya ketika orang akan menentukan sebuah topik, dia harus cermati dulu si penelitian yang akan saya lakukan ini ada di mana. Nah biasanya gini, peneliti itu kan bermula dari permasalahan. Dia bermula dari permasalahan, dia memunculkan pertanyaan penelitian, nah lalu kemudian dia mengeksplorasi hal tersebut. Nah pada saat dia sudah mengeksplorasi, saya seringkali menganjurkan kepada para peneliti pemula untuk menilai lagi, meninjau ulang lagi. Betul nggak Anda misalnya melakukan riset, ada di dalam ranah kajian tadi
oh ranah kajiannya manajemen publik, atau ranah kajiannya pelayanan publik, atau ranah kajiannya kajian. otonomi daerah. Nah itu direview lagi ketika aktivitas fokus penelitian yang sudah dilakukan, sehingga dia bisa berefleksi untuk menentukan apa sih yang menjadi kemudian topik penelitian. Jadi menurut saya tipsnya tidak harus selalu di awal harus selesai. Jadi seorang peneliti itu kan tidak selalu semua proyek itu tuntas di awal begitu. Dalam penelitian menurut saya tidak menjadi sesuatu yang tabu manakala kita melakukan revisi terhadap misalnya proposal penelitian kita. Merubah berbagai macam konstruk di dalam proposal penelitian karena perjalanan kita di dalam di dalam proses penelitian ternyata menunjukkan hal-hal yang semestinya kita adjustment dengan kebutuhan topik penelitian kita itu sendiri. Jadi saya melihatnya kalau lebih peneliti itu lebih dialektis gitu ya dengan riset yang dia lakukan, termasuk dalam konteks dia dialektis untuk menentukan topik penelitian. Artinya topik penelitian ini masih bisa berubah atau disesuaikan ya, apalagi dengan mungkin topik-topik terbaru teman-teman. Menarik sekali. Tadi ada satu kata dari Mas Kris, ranah kajian. Jadi topik ini bisa dibahasakan juga sebagai ranah kajian, kira-kira seperti itu. Nah, yang sering saya lakukan biasanya teman-teman atau anjurkan untuk mahasiswa gitu ya. Kalau kita berbicara topik ini cara menentukannya seperti apa, berbicara ranah kajian tadi sebenarnya paling mudah kita itu memperhatikan mata kuliah yang ada di kurikulum kita teman-teman. Itu sebenarnya ranah kajian. Jadi ada pelayanan publik misalnya di kita ya, ada kebijakan publik dan seterusnya. Artinya apa? Ketika ada satu fenomena tadi misalnya pelayanan transportasi atau transportasi publik. Nah itu bisa topiknya apakah kebijakannya, apakah pelayanannya, apakah apanya. Jadi sebenarnya topik itu bisa ditentukan cara mudahnya ya dengan melihat kira-kira ketika ada fenomena apa itu masuk di mata kuliah apa yang pernah kita pelajari. Mungkin secara sederhana kira-kira seperti itu. Nah ini pertanyaan terakhir Mas Christian yang sering juga jadi kebingungan para mahasiswa ya. Kalau kita memulai penelitian yang kita tentukan tuh topiknya dahulu atau kita harus terjun ke lapangan dulu baru bisa menentukan topiknya, Mas? Ini pertanyaan yang sangat menarik nih dari salah satu mahasiswa. Jadi kadang yang tadi saya katakan gitu ya, kita bisa bermula dari mana saja. Saya bahkan begini Mas Sakti, saya melihatnya tergantung dari cara pandang kita mengenai permasalahan itu sendiri ya. Apakah kita seorang yang determinatif, artinya sebelum terjun ke lapangan kita menyiapkan berbagai macam hal, mengantisipasi berbagai macam hal, kita mempersiapkan instrumen, dan biasanya aktivitas seperti ini orang menyebutnya sebagai sebuah kegiatan ilmiah, karena segala sesuatunya sudah direncanakan dengan matang. Tetapi sebenarnya bisa jadi kita terjun ke lapangan, mengasah kepekaan kita, kita kemudian melihat berbagai macam peristiwa yang terjadi di lapangan, lalu kita kembali dari situ, baru kita merumuskan topik penelitian kita. Itu juga bisa dilakukan. Jadi saya melihatnya ini bisa dilakukan dari dua sisi. Betul sekali. Dari sisi yang pertama kita mungkin dengan kajian literatur, diskusi dengan teman, lalu kita keluar, oh ya mungkin topik ini perlu untuk dibahas. Artinya kita lebih mendesain dulu sebelum kemudian kita memulai penelitian, atau bisa jadi kita terjun dulu di lapangan, kita kenali dulu masalahnya karena kita mencoba untuk melihat permasalahan tersebut dengan lebih realistis, lalu dari situ kita mulai merumuskan. Baru kita membuat tadi ya apa yang sudah kita desain tadi ya, atau kita membuat desainnya belakangan setelah hasil kita dari kunjungan lapangan. Begitu Mas Zaki. Saya sepakat sih dengan dua sisi itu ya, dua cara ya. Artinya sebenarnya topik bisa ditentukan dahulu, tapi bagi teman-teman yang lebih nyaman ke lapangan dulu, yaitu topik bisa muncul dari lapangan. Nah tapi mungkin yang saya lihat misalnya ketika teman-teman suka dengan sebuah mata kuliah tertentu begitu ya. Nah, itu mungkin akan lebih ideal dimulai dari topik dulu, karena pasti yang bersangkutan sudah sering mencari pendekatan atau kemudian berdiskusi soal itu, atau bahkan ikut seminar-seminar tentang itu, sehingga topiknya sudah lebih relevan. Sementara mungkin yang masih bingung bisa ke lapangan dulu sambil melihat kira-kira topik apa sih ini yang relevan. Jadi sebenarnya di sini bisa dipelajari bahwa penelitian itu ya menjembatani antara
ranah konseptual dan ranah praktis atau penelitian di lapangan ya, dan topik itu bisa ditentukan dari dua cara ini. Betul. Baik, 4 pertanyaan sudah terjawab. Semoga bermanfaat ya Mas Kris untuk teman-teman semua, dan kita akan sambung lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.